Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekaman sedulur ya. Video ini nggak ada suaranya, tapi ini akan saya jelaskan di rekaman video ini. Jadi ceritanya tadi ini saya kedatangan tamu secara mendadak, tiba-tiba dia tahu alamat saya dan langsung datang ke sini tanpa menghubungi saya terlebih dahulu. Jadi ini dia sebenarnya yang saya lihat tadi, dia ini belajar ilmu tanpa guru. Akhirnya kalau nggak ada gurunya lah, khodamnya kadang otomatis masuk seperti dengan sendirinya. Nah seperti itu. Ini aksinya seperti itu. Kadang kerasukan sendiri, kemudian hilang lagi. Kerasukan sendiri, hilang lagi. Nah ini mungkin nggak tahu saya belajar ilmunya dari mana, entah itu dari internet atau dari mana, saya nggak tahu apa yang diamalkan. Khodamnya ini memang khodamnya muslim, tapi kan yang jadi susahnya itu nggak ada gurunya membimbing. Jadi akhirnya dia kerasukan sendiri, ngomong-ngomong sendiri, lihat ini itu sendiri. Nah ini yang menjadikan dia linglung. Nah seperti itu sedulur. Itu ngomong-ngomong sendiri tadi itu, ngomongnya juga nggak jelas apa yang sampaikan, ceritanya yang aneh-aneh. Nah gerakannya juga seperti itu. Oh itu ngapain tuh? Nah seperti itu sedulur loh. Kita lihat aja gerakannya seperti itu. Kalau diajak ngomong malah ngomong sendiri yang lainnya. Tunggu dulu seperti itu. Terus nggak lama kemudian si pasien ini tak buang energi negatif jin-jinnya yang ngikut itu, saya buang. Nanti rencana saya buang seperti itu. Ini dia masih cerita yang aneh-aneh. Nanti pasti kayak gitu lagi. Tunggu aja sebentar sedulur. Nah seperti itu, kayak mikirin yang aneh-aneh. Jadi kata keluarganya, dia ini sering ke kuburan-kuburan sampai tengah malam baru pulang, kadang 2 hari nggak pulang. Nah ini yang jadi masalah. Dan dia juga nggak makan. Ini dia pernah mengamalkan sesuatu yang nggak ada gurunya. Oh dia ngajak apa tadi bingung, mau keluar nggak jadi. Katanya punggungnya kenapa itu, terasa apa. Masih seperti itu terus. Dia cerita banyak, ceritanya ini ya panjang. Ceritanya aneh-aneh ini sedulur. Akhirnya ini saya coba untuk membuangnya dulu. Jadi udah kerasa tenang. Alhamdulillahirabbil alamin tadi dia bilang gitu. Jadi yang ikut ini khodamnya juga muslim. Siapa tadi namanya khodamnya itu, lah itu dia kerasa dia. Dia ini ngajak ke atas telur. Jadi ngajak di atap rumah. Ini saya buangin dulu ya. Kerasa lega, enteng. Nah, ini mau ke atas lagi ya. Saya tahan lagi ini. Kayak aneh sedulur, gerak-geriknya kan sedulur juga bisa lihat sendiri gimana ini orangnya. Nah itu dia masih tak tanya, masih jawabnya bingung, tak tanya bingung. Nah jadi kamera ini ya memang
saya pegang aja sedulur tanpa sepengetahuan dia. Nah ini dia juga cerita-cerita. Masih cerita panjang sedulur. Nah itu masih kayak memanggil sesuatu. Nah itu ini saya coba buang yang negatif. Ini saya buang yang negatif. Jadi yang di badannya yang ikut ini banyak sekali yang negatif. Akhirnya dia seperti itu, ngeblank. Itu telurku. Jadi ya seperti ini. Terus bilang enteng, enak. Cerita lagi. Nanti ini tiba-tiba langsung ngajak ke atas, nggak mau di bawah, mau ngajak di atap rumah, ada sesuatu katanya. Nah entah sesuatu apa ya, tetap saya ikuti. Dia masih cerita sebentar, habis ini dia langsung ngajak naik ke atap rumah, kalau tanya ada sesuatu. Dia masih berdoa, kemudian akhirnya ngeblank lagi, kayak kerasukan, terus balik lagi gitu. Nah ini dia mau ngajak ke atap rumah ini sedulur. Nah itu ada istrinya, adiknya 2, sama juraganya datang ke sini, jadi satu mobil datang ke sini. Kalau nggak salah 8 atau 8 orang tadi ya, 8 sampai 9 orang tadi yang ke sini. Nah ini udah digubuk ini sedulur. Dia juga kalau lagi komunikasi nggak tahu sama makhluk apa ini, dia ngomong sendiri ini ya. Yang didatangkan ini banyak, ngomong sama mana ini, ngobrol sama yang mana ini dia masih membaca mantranya. Jadi ini membaca mantra yang ilmunya tadi yang diamalkan itu apa, untuk menghadirkan. Tapi yang dihadirkan itu masuk ke tubuhnya. Nah, jadi ini cuma raganya yang dipinjem. Nah ini yang kerasukan Gajah Mada, ngakunya seperti itu. Nah, tapi ini muslim. Oh ini dia menyampaikan kalau dia diikuti Gajah Mada seperti itu. Jadi yang ngomong-ngomong semangsa tadi ini Gajah Mada, kemudian akhirnya sadar lagi. Nanti dia kadang ngeblank lagi, ngomong akunya Ki Gajah Mada. Oh Patih Gajah Mada ini tadi sedulur. Kenapa kok saya bilang muslim? Karena tadi yang awalnya, jadi ini jin ini atau kodam ini di ruqyah nggak mempan, karena kodamnya memang dari yang diamalkan. Jadi dia ini mungkin pernah melakukan amalan atau puasa. Jadi otomatis itu datangnya itu ya, kalau dipanggil ya langsung datang, akhirnya dia kerasukan.
Sebenarnya kalau orang ini nggak manggil ya nggak sampai seperti itu, dipanggil lagi. Nah, ini minta, katanya berat, ini minta dibuang. Tapi dia masih ragu, gimana ini gitu. Ibaratnya dia itu sayang sama ilmunya tapi nggak mau dibuang. Nah, kan aneh. Khodamnya itu ya tetap mau ngikut di dianya karena dia sudah melakukan tirakat. Ya jadi khodamnya ya ikut loh, ini jadi lagi gini. Sampai dia pun tahu nama lengkap saya. Nah itu dia minta tolong, terus katanya ada orang yang usil di sekitar sini. Nah, kemudian dia menyampaikan lagi dari akunnya Patih Gajah Mada Panglima. Nah itu banyak, dia menyebutkan di situ ada makhluk-makhluk banyak. Nah di atas itu juga menyampaikan seperti itu. Ya. Jadi dia menghadirkan lagi semua makhluk yang ada di sekitar dihadirkan. Nah, oh ini alhamdulillahirobbilalamin, dia bilang gitu, sadar lagi, kemudian balik lagi. Jadi ini nggak lama kemudian ya akhirnya ini saya buang, yang negatifnya saya buang, tapi yang positifnya itu masih ada di dalam tubuhnya, karena itu dari amalan puasa tirakat itu menyatu dalam tubuhnya, jadi nggak mudah, nggak mau dibuang, tetap kembali lagi. Nah ini jadi kan kasihan raganya. Nah begitulah dulu. Jadi buat pengalaman, jangan sampai kita belajar ilmu itu tanpa guru. Jadi kalau mau belajar ilmu itu harus ada gurunya. Jangan sampai belajar sendiri terus jalan kemana-mana sendiri, jangan. Kalau nggak ada yang bimbing, jangan sampai seperti itu. Nah, ini bilang lagi alhamdulillahirobbilalamin. Ini saya coba lagi untuk menetralkan supaya tenang, nggak sampai ya. Jadi intinya saya itu menyampaikan supaya khodamnya jangan merasuki tanpa permintaannya, tapi orangnya ini yang memanggil khodamnya akhirnya masuk lagi. Nah ini akhirnya taruh kekuatan ini. Jadi dia mengepal seperti itu. Jadi dia mengepal, mengeluarkan tenaganya semua. Nah seperti itulah. Dia mengaku kuat, perkasa katanya. Lah udah adzan sedulur. Ini video ini rekamannya tadi siang sekitar jam 1 siang. Dan ini saya edit ini udah maghrib sedulur. Saya ngedit ini rekaman saya maghrib ini. Nah dia ini ingin ketemu yang namanya Ki Sambung Roso, menyampaikan saya seperti itu. Jadi mungkin ada YouTube-nya Ki Sambung Roso sedulur. Jadi dia ini ingin ketemu Ki Sambung Roso tapi belum kesampaian, ingin mengamalkan ilmu katanya ke beliau. Akhirnya dia semoga Ki Sambung Roso mendengarkan video ini ya. Jadi dia ini menyampaikan ingin ketemu Ki Sambung Roso. Mungkin dia ini pengen belajar sama Ki Sambung Roso, mungkin seperti itu. Dia menyampaikan nyebut-nyebut namanya.
Terakhir dia bilang seperti itu ke saya, sambung rosok gitu bilang. Lah ini sambil muter-muter apa wajahnya ini sedulur. Saya nggak tahu cerita pastinya, yang penting ini menyampaikan seperti ini. Dan keluarganya bilang ya 2 hari nggak makan, sama 2 hari kadang nggak pulang, kadang melakukan seperti ini terus di rumah gitu. Buat pengalaman sedulur nggih, jangan sampai kita belajar ilmu tanpa guru. Jadi harus carilah guru yang bisa mengajarkan ilmu tadi yang benar-benar ini. Nah kalau orang normalnya kan nggak mungkin seperti ini sedulur. Nah ini ngapain kan gitu, kan ya lucu nanti. Ini tak biarin dulu, lihat aja aksinya. Jadi kasihan keluarganya, pada nangis semua, kakak adiknya ini kakak yang paling utama ini. Nah akhirnya ini tak coba nanti ini tak netralkan lagi, nanti akhirnya selesai. Jadi kodamnya nggak tak suruh, masuk dengan sendirinya ini sedulur. Jadi udah bisa, tak biarin dulu saya tak ambil petik ceritanya dari apa yang disampaikan tadi. Nah ini masih membaca mantranya, mantra-mantra yang dibaca. Nah itu yang kafir yang ikut sedulur. Yang kafir masuk. Nah kayak orang apa non muslim ya, seperti itu tadi. Ganti-gantian ini yang masuk, kadang si A, si B, si C, nah, terus bergantian. Jadi bahayanya seperti itu kalau nggak ada gurunya. Kadang yang muslim, kalau pas waktu dibacakan doa muslim yang masuk. Tapi kalau udah nggak baca doa yang muslim, nanti yang kafir masuk. Jadi bergantian. Jadi kodamnya nggak cuma satu yang ikut di tubuhnya ini, banyak sekali. Nah, tapi nanti akhirnya udah saya selesaikan, saya buang ini sedulur. Jadi nanti dia udah tenang. Nah seperti itu. Kalau yang muslim ya membaca doa-doa, tapi kalau kafir ya gerakannya seperti itu tadi. Nah ini udah tenang dia.